Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir." Ayat ini kalau kita buka tafsir para ulama, maka ayat ini turun berkaitan dengan seorang sahabiah, wanita mulia di masa Nabi yang bernama Khawlah binti Tha'labah. Khawlah binti Tha'labah ini, jamaah yang dimuliakan Allah, pernah terjadi pertengkaran hebat dengan suaminya, hingga suaminya mengucapkan sebuah perkataan kepada Khawlah binti Tha'labah, "Anti ka dhahri ummi." Kata suaminya, "Sesungguhnya punggungmu wahai Khawlah itu sama seperti punggung ibuku." Ucapan ini jika diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya, menjadikan si suami haram untuk menyentuh istrinya, karena si suami telah menyamakan istrinya dengan ibunya. Dalam masalah fikih munakahat, masalah ini disebut dengan kasus bihaq. Setelah suaminya, jemaah yang dimuliakan Allah, mengucapkan perkataan itu tadi, mengucapkan perkataan "anti ka dhahri ummi" kepada Khawlah binti Tha'labah, maka suaminya menyesal atas perbuatan itu, hingga suaminya mendekati Khawlah binti Tha'labah. Lalu kata Khawlah binti Tha'labah, "Wahai suamiku, jangan engkau dekat-dekat denganku. Biarkan Allah dan Rasulnya yang memutuskan hukum di antara kita berdua." Datanglah Khawlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khawlah mengadu kepada Nabi atas masalah yang sedang dia hadapi dengan suaminya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Khawlah binti Tha'labah, "Yang aku lihat dari perkataan suamimu itu, wahai Khawlah, menjadikan suamimu haram untuk menyentuh dirimu hingga dia membayar kafarah." Maka kata Khawlah binti Tha'labah, "Aku akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala atas masalah ini." Hingga Allah turunkan ayat yang kita baca tadi. "Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mendengar pengaduan seorang istri kepadamu tentang suaminya. Siapa yang dimaksud istri di sini? Khawlah binti Tha'labah. Dan dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu yasma'u tahawurakuma." Dan Allah Subhanahu wa taala mendengar perbincangan kalian berdua. "Innallaha sami'un basir." Sesungguhnya Allah Maha melihat, sesungguhnya Allah Maha mendengar, dan Allah Maha melihat. Apa pelajaran besar dari kisah ini, jemaah yang dimuliakan Allah? Kita hidup di dunia itu penuh dengan masalah. Kita hidup di dunia penuh dengan ujian. Bahkan Allah takdirkan kita hidup untuk diuji. Di surah Al-Balad Allah mengatakan, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Kata Allah, sungguh kami ciptakan manusia itu dalam keadaan penuh dengan keluh kesah, penuh dengan masalah. Di surah Al-Mulk Allah juga mengatakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Sesungguhnya kata Allah, kami ciptakan kehidupan dan kematian itu untuk apa? Untuk menguji kalian, siapakah yang paling baik amalnya. Maka siapapun kita yang merasakan kehidupan dan kita akan merasakan kematian, maka kita pasti diuji oleh Allah. Berbagai macam ujian Allah uji kita. Ada yang diuji dengan keluarganya, perlakuan buruk suaminya, atau perlakuan buruk istrinya. Ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan penyakit, cacatnya fisik, dan lain sebagainya. Semuanya diuji oleh Allah. Dan perkara pertama yang harus kita lakukan tatkala kita diuji oleh Allah adalah kita menghadap kepada Allah, datang kepada Allah, minta kepada Allah solusi atas masalah yang sedang kita hadapi. Seperti Khawlah binti Tha'labah, ketika dia memiliki masalah dengan suaminya, dia datang ke Nabi dan mengadu kepada Allah, hingga Allah berikan solusi atas masalah yang dihadapi. Maka
Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita diuji Allah, kita dapat masalah, bukan kita lari dari Allah, tapi kita harus menuju kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi atas masalah yang kita hadapi. Perbanyak berdoa kepada Allah, dan bulan Ramadan mengajarkan kita hal itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat perintah berdoa di sela-sela ayat hukum puasa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yashkurun. Ayat itu Allah sebutkan di sela-sela ayat hukum-hukum puasa. Kata Imam Ibnu Ashur dalam kitab tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, Imam Ibnu Ashur mengatakan ini isyarat dari Allah bahwasanya Ramadan peluang untuk dikabulkan doa oleh Allah itu sangat besar. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunannya, kata Nabi SAW, "Thalathu da'awatin la turaddu." Kata Nabi, ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Da'watul walid, doanya orang tua untuk anaknya, keburukan ataukah kebaikan. Wa da'watul musafir, doanya orang sedang menempuh perjalanan. Yang ketiga kata Nabi, wa da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa. Maka perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Ketika kita punya masalah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mencela orang-orang yang tidak berdoa. Man la yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak berdoa, Allah marah kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Ghafir, kata Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah, dan berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya, dia tidak mau berdoa. Orang yang tidak mau berdoa itu berarti orang yang sombong, orang yang tidak butuh kepada Allah. Kita ini manusia lemah. Kita tidak bisa melakukan apapun jika Allah tidak bantu kita. Maka banyak berdoa kepada Allah itu tanda kelemahan kita. Orang yang tidak mau berdoa berarti Allah sombong. Allah katakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya, dia tidak mau berdoa, sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan kami masukkan ke neraka Jahannam dalam keadaan hina, kata Allah. Nabi juga menyebutkan, laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a. Kata Nabi, tidak ada ibadah yang paling mulia di sisi Allah kecuali doa. Dan ketika kita berdoa, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus kita hadirkan dalam diri kita husnudzan, sangka baik kita kepada Allah. Kita punya keyakinan bahwasanya doa yang kita panjatkan itu pasti dikabulkan Allah. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita ketika kita berdoa. Ketika kita berdoa, maka kita harus berhusnudzan kita kepada Allah. Harus husnudzan, sangka baik kita kepada Allah. Yakin doa kita itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dari Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Kata Nabi, berdoalah kalian kepada Allah dengan keyakinan Allah akan mengabulkan doa kalian. Tak boleh kita berdoa dalam keadaan ini dikabulkan atau tidak, tidak boleh. Ketika kita berdoa harus punya keyakinan doa saya pasti dikabulkan Allah. Harus punya keyakinan hal itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yakin, maka Nabi katakan tadi, ud'u Allah, berdoalah kalian kepada Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Dalam keadaan kalian itu punya keyakinan Allah pasti mengabulkan doa kalian. Tidak akan mungkin Allah mengkerdilkan permintaan kita tatkala kita minta kepadanya. Allah perintahkan kita berdoa. Tidak akan mungkin Allah mengkerdilkan permintaan kita jika kita senantiasa minta kepadanya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita punya masalah apapun itu, besar ataupun kecil, maka perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di bulan Ramadan ini.
agar Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi atas segala masalah yang kita hadapi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada Khawlah binti Tha'labah atas masalah yang sedang dihadapi dengan suaminya. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dakwah semampumu.